Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kan tempo hari ada permintaan dari teman-teman untuk membahas mengenai perakitan aki yang benar ya. Yang maksudnya yang sesuai ya, yang bagus, yang baik. Nah, ini gini. Kunci utama dari satu aki. Aki ini kan terdiri dari sel-sel baterai ya. Dari sel-sel baterai. Nah, banyak sel baterai yang di paralel maupun di seri. Nah, ini yang pertama-tama yang teman-teman harus perhatikan itu adalah menyamakan tiap baterai. Secara spesifik, satu, kapasitas. Kapasitas kalau bisa disamakan. Nah, kedua, kalau bisa dalam pabrik yang sama, kemudian dalam batch yang sama ya. Maksudnya produksi yang sama. Itu seperti itu menjamin bahwa adukan, karena ini baterai ya, itu ada proses mengaduk ya, ngaduk ini ya, cairannya yang di sini itu dilapisi di plat aluminium dan tembaga itu kan diaduk, itu campurannya litium dan nikel apapun di situ dicampur itu jadi satu, itu biar sama, kurang lebih sama. Nah, kita kan nggak bisa tahu itu meskipun dikasih batch yang sama, tapi ada kemungkinan itu produk yang lain. Nah, untuk supaya memastikan bahwa itu yang sama, pertama dipastikan satu pabrik yang sama, kedua kemudian kita ukur satu ini pakai IR meter ya, namanya internal resistance meter ya. Jadi kita ukur baterai ini internal resistannya berapa. Nah, kalau kita ukur internal resistannya boleh dibilang sama ya, misalkan ini seperti ini kita sudah ukur 5,5, ini 5,5, ini 5,5. Jadi menjadi satu lebih terjamin lah, kasarnya lebih terjamin bahwa ini akan punya karakter yang hampir sama. Selain satu pabrik, dia satu batch, kemudian IR-nya sama. Nah, kenapa kalau kita memilih baterai misalkan kalau nggak sama, apa yang terjadi kalau misalkan kita milih baterai yang nggak sama? Nah, ini nanti kan akan dihubungkan secara seri ya. Baterai ini seperti tandonan air, punya kapasitas baknya, terus lebar tingginya itu kan tiap bak itu misalkan sama-sama 1000 liter, ada yang lebarnya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, ada yang mungkin setengah meter kali 2 meter kali 1 meter, itu seperti itu ya. Jadi macam-macam ya, jadi bentuknya macam-macam. Nah, kalau internal resistannya sama, itu boleh dibilang kalau kita bayangkan secara fisik itu adalah sama ya, bentuknya sama, dimensinya sama, jadi punya karakter yang mirip tapi nggak bisa sama sekali ya, maksudnya nggak bisa persis sama sekali, tapi mirip hampir sama, sehingga begitu dimasuki tegangan karena dia tahanannya sama, itu nanti akan terbagi, tegangannya akan terbagi rata. Misalkan contoh, kita masukkan tegangan 12 nih. 12 karena internal resistannya sama 4 ini ya, kita seri sama gini. Berarti ini misalkan 5. Ya, berarti kan kalau di seri ini kan internal resistannya jadi 20. Ya. Kita masukkan tegangan misalkan 12. Berarti 12 dibagi 4 ini. Karena kenapa? 5 bagi 4. Jadi dia rata. Nanti yang di sini dapat tegangan 3 volt. Tapi kalau ini nggak sama, resistornya nggak sama, internal resistannya nggak sama, itu nanti misalkan di sini 5 mili ohm, di sini 10 mili ohm, di sini 5 mili ohm, di sini 5 mili ohm lagi. Nah, ini nanti yang resistannya yang besar ini akan mendapat tegangan lebih besar. Kok bisa begitu? Nah, ini hukum ohm yang berlaku.
Nah, seperti kita tahu kan rangkaian seri misalkan ya, kita contohkan ya, misalkan rangkaian seri ya, ada 4 resistor. Ini satunya misalkan 5 miliohm, ini 10 miliohm, ini 5, ini 5, gini. Kemudian kita kasih tegangan di sini, sumber tegangan voltage ya, kita kasih tegangan di sini. Ini kita ngomong aja 10, 20, 15, 25, 25 volt. Nah, kita ngomong 25 volt ya DC ya. Nah, kalau kita ukur dari titik ini ke titik ini A, misalkan ke titik A. Ini kalau titik antara titik 0 ini 0A ini titik ini ke sini, ini akan tegangannya akan gini tulisannya 5 dibagi 5 tambah 10 tambah 5 tambah 5 kali 25. Ini sama dengan 5 volt. Itu di sini keluarnya antara ini dan ini keluarnya 5 volt. Nah, kalau yang tegangannya di sini, ini berapa? Ya, ini berapa? Di sini berapa? Antara 0B. Ini berapa? Karena ini dan ini kan 5 tambah 10 dibagi 5 tambah 10 tambah 5 tambah 5 kali 25. Ini jawabannya 15 volt. Antara O dan B. Kalau O dan B ini 15, sedangkan O dan A ini 5 volt. Berarti A dan B berapa? Tegangan A di antara A dan B berapa? Ini 10. Karena kenapa? Kan dikurangi kan? Dapatnya dari 15 dikurangi 5. Nah, ini dapatnya dari sini. Nah, sehingga tegangan yang di sini, ini dia akan mendapat 10 volt. Ini 5 volt. Nah, dan di sini nanti kalau kita hitung dengan rumus yang sama, ini nanti akan dapat 5 volt, ini 5 volt. Nah, teman-teman kan bisa lihat di sini ya, bahwa kalau resistannya berbeda, tegangan yang didapat di sini akan berbeda. Itu seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, itu bisa berbeda seperti ini. Nah, makanya kunci dari satu rangkaian aki ini adalah resistansi internalnya, internal resistan. Ya, itu kuncinya di situ. Kalau bisa itu harus sama semua. Supaya kenapa? Supaya nanti tegangannya yang tiap baterai yang mikul tiap baterai, tiap sel itu maksudnya itu sama, dia bisa pikul sama. Itu akan terbagi rata semua. Itu seperti itu. Kuncinya di situ, teman-teman. Ya. Makanya ini kunci pertama ya. Jadi teman-teman perlu ingat kunci poin yang utama adalah internal resistan harus sama. Itu seperti itu. Nanti merakitnya gampang kan, mungkin pakai plat nikel, plat tembaga, disolder atau mungkin disolder atau mungkin dilas, pakai las titik atau segala macam. Nah, sehingga nanti jadi. Nah, itu seperti itu. Nah, saya mau jelaskan lagi ini seperti ini. Betapa pentingnya itu internal resistannya itu sama, betapa pentingnya karena kenapa? Berhubungan dengan tegangan. Pemerataan tegangannya itu harus sama. Makanya keluar produk namanya balancer. Nah, ada yang seperti ini ya. Ini seperti ini, ada yang seperti ini. Ya. Nah, kenapa ini produk ini sampai keluar? Nah, karena betapa pentingnya faktor pemerataan tegangan di tiap sel. Pemerataan di tiap sel. Karena ini kunci utama untuk sebuah rangkaian baterai lithium. Itu kunci utama, sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu memang kunci utamanya di pemerataan tiap sel. Nah, supaya dia kerjanya balancer atau BMS ya, atau BMS kerjanya dia nggak susah-susah, nggak berat-berat. Itu makanya kita milih pertama bahannya, baterainya sendiri harus matching ya, maksudnya harus sama, IR-nya harus sama. Jadi
beli baterai mungkin kalau mau ngerakit misalkan 2 set gitu ya, mau ngerakit 2 set kan kita kan perlu 8 ya. Kalau seperti ini kan sistem 12 volt, kalau kita mau rakit 2 set itu kan perlu 8 baterai. Kita jangan beli 8 dong, kita jangan beli 10, mungkin kita bisa beli 16 gitu ya. Nanti kita pilih, kita kelompokkan sendiri-sendiri yang mana yang IR-nya sama ya, IR sama baru kita rakit, kita jadikan satu kelompok. Nah kemudian, nah kalau mau pakai, kalau teman-teman nggak mau pakai BMS, kalau teman-teman nggak mau pakai BMS ya, ini BMS contohnya. Nah, BMS itu macam-macam, ada yang ini 100 ampere, ini 100 ampere untuk LiFePO4 ini untuk LiFePO4 ini ya. Kalau ini untuk lithium ion ya 3,7, kalau ini untuk 3,2 ya, LiFePO4 ya. Ini nah, seperti ini 30 ampere, ini 100 ampere. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai BMS, minimal pakai balancer. Kenapa? Karena meskipun ini nanti IR-nya sudah imbang, tapi waktu pengisiannya ini, waktu pertama awal pengisiannya ini, kadang-kadang waktu pabrik ngisi ini, itu ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, ada berapa persen. Itu seperti itu. Ya. Jadi teman-teman perlu ingat itu pengisiannya nggak rata, mereka nggak rata. Jadi setelah kita tes IR-nya ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau sebisa mungkin tiap sel ini diisi dulu full, kemudian baru dirakit. Kalau itu sudah diisi full semua, kemungkinan untuk pakai balancer aktifnya ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya bisa pakai, lebih bagus. Ini balancer aktif ya, ini namanya balancer aktif karena ada IC-nya segala macam, ada kondensator. Nah ini yang 5 ampere setengah ya. Kalau yang ini cuman sekitar 1 ampere ya, 1 ampere. Tapi kalau untuk yang kapasitas 5 Ah ini cukup pakai 1 ampere aja sudah cukup ya. Ini balancer aktif ya. Kalau teman-teman pakai yang ini, yang seperti ini juga ada balancernya ya. Ini ada balancernya ya. Tapi ini balancer pasif. Nanti saya jelaskan perbedaan antara balancer aktif dan balancer pasif.